Sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati su tenggelam di dasar pasir, di laut biru di Papua. Ceritanya hutan yang luas, tempat matahari selalu menyanyi, tempat cendrawasih selalu menari. Bui, karu-karu Isamaku selamat pagi Nusantara. Kaisa tanggal 9 Agustus 2017. Saya nama Amandus Yoli Ukaize. Lahir di Kaisa tanggal 6 Juni 1965. Hari ini saya mau wawancara untuk Bapak Presiden mau mendengar saya punya suara. Sebelum saya berbicara tentang adanya Kalpataru di hadapan saya ini, terutama saya panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Santa Perawan Maria, dan Roh Kudus yang menyertai dan mengelilingi 7 makhluk ciptaan Tuhan, yaitu mulai dari tanah, air, tumbuhan, binatang, ikan, burung, dan manusia. Saya akan mulai dengan salingan lagu adat. Bui, karu-karu Selamat pagi yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang terhormat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat para mantan Presiden Republik Indonesia, yang terhormat pejabat tinggi negara Republik Indonesia, tak lupa yang terhormat para duta besar di Indonesia, serta para pecinta alam sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Kebun Kalpataru adalah instruksi Presiden Republik Indonesia untuk Indonesia mengembalikan tanaman khas daerah. Masing-masing kepala daerah memperhatikan pembiayanya. Khusus Saudara Amandus Ukaize, itu tanggung jawab Pemda Kabupaten Merauke dan Ketua DPR Kabupaten Merauke. Tolong dianggarkan pembiayanya. Bapak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sejak tahun 2007 sampai
tanggal 9 Agustus 2017 ini saya sudah menjalani tugas 10 tahun dan belum pernah saya mendapat uang Kalpataru yang sebenarnya. Presiden menginstruksikan Indonesia mengembalikan tanaman khas daerah. Dunia mengkhawatirkan karena semakin panas dari global bumi perbuatan ulah manusia. Di kutub mencair, air laut semakin tinggi. Banyak ribuan pulau tenggelam termasuk di tanah air. Kalpataru terukir di Candi Mendut dan Prambanan. Kalpataru melambangkan pohon kehidupan yang menyembari bumi. Kalpataru tidak selaras dengan benda. Kalau Kalpataru tidak selaras dengan benda apapun, menurut pendapat Amandus, berarti Kalpataru adalah lambang pohon pengetahuan baik dan jahat. Buku yang baik, kuku basikin. Buku yang baik, buku yang baik. Presiden menginstruksikan Indonesia wajib mengembalikan tanaman khas daerah, memperingati kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan sebagai masyarakat di Nusantara dari Sabang sampai Merauke, memperingatkan seluruh lapisan masyarakat secara umat ciptaannya bahwa dulu Taman Eden itu ada. Yang saya lakukan dan sekarang saya ada duduk di dalam itu. Berarti taman ini adalah taman peringatan Eden buatan tangan manusia karya Amandus Kaize. Lama kerja. Saya sudah mulai kerja dari tahun 90-an. Pada tahun 1993 saya mendirikan rumah adat. Setelah itu saya mulai mencatat-catat. Hasilnya pertama saya menulis buku yang ada di depan saya ini. Pertama buku tentang tanah orang Kaisa. Saya menulis buku nama makhluk ciptaan Tuhan, mulai dari tanah, air. Yang keempat, saya menulis buku tentang Kalpataru, yang mana saya menyusun apa yang diprogramkan Presiden, apa yang diinstruksikan Presiden. Saya mulai tanam mulai dari 2002 sampai 2006 saya terdaftar sebagai calon penerima Kalpataru. Tahun 2007 saya lolos menjadi masuk nominasi dan menjadi calon tetap untuk menerima Kalpataru pada tanggal 6 Juni 2007 di Istana Negara Jakarta Pusat. Dan pada hari ini sudah genap 10 tahun saya melaporkan mewawancarai dengan angin untuk Bapak Presiden lihat bukti apa yang saya sudah kerja. Sekarang sudah genap 10 tahun. Saya sudah berusaha tanpa uang sampai hari ini. Saya mencapai 2.200 tanaman campuran yang tidak bisa hitung satu persatu. Bapak Presiden yang saya hormati, setelah Bapak mendengar suara ini, saya tidak mau tunggu lama untuk Bapak harus panggil saya ke Jakarta. Jika Bapak tidak panggil saya secepatnya, Kalpataru yang ada di depan saya ini, saya akan antar pulang ke Jakarta. Di Kalpataru saya akan bawa pulang dengan saya punya cara tersebut. Saya sudah mengikuti program Indonesia wajib tanam 1 miliar pohon. Saya mendapat 20 hektar tanaman, luasnya 20 hektar dan jumlahnya 20.000 pohon anakan. Saya sudah lakukan itu dengan dana cuma 130 juta. Uang pembelian bibit keluar 3 tahap.
dan jumlahnya 100 juta, tercapai 20.000 tertampung. Dengan uang tanam cuma 30 juta. Saya sudah lakukan penanaman, tapi tanaman itu ada di sebelah di depan saya, sebelah jalan. Semua dari 20.000, 6.000 lebih yang cacat dan mati. Dan jumlah anakannya 20.000 pohon anakan. Saya sudah lakukan hal itu dengan jumlah dana pembelian bibit 100 juta. 3 tahap sampai selesai tertampung 20.000 anakan. Cuma uang tanamnya kurang, tidak memenuhi syarat yang sebenarnya. Hanya cuma 30 juta. 30 juta itu saya sudah laksanakan menanam 20.000 pohon. Tambah kurang yang hidup yaitu 13.500 lebih. Yang cacat dan mati 6.000 lebih. Saya sudah laksanakan. Jadi ini pengamanan bukan penanaman. Siapapun yang mau marah kalau melihat cabai ditanam jarak seperti ini, silakan marah. Karena ini yang kerja orang berpenyakit stroke, bukan orang sehat yang kerja. Jadi ini bukan penanaman, pengamanan. Karena kita mengambil bagian sebagai warga Indonesia untuk menanam bagian dari 1 miliar pohon itu. 2, mengamankan makhluk tetangga kami, karena besok tumbuhan ini akan hilang. Tapi saya sudah laksanakan untuk mengamankan 13.000 lebih pohon anakan. Hal ini tidak akan berhenti di sini. Akan ditambah tanah masih luas 20 hektar. Masih antara lagi lebih daripada itu, masih puluhan ribu hektar. Kita tanam, ini akan dilanjutkan. Walaupun dana sedikit, tapi kita tidak akan berhenti di sini. Karena KBR adalah dana besar, tapi saya dapat uang cuma sedikit itu. Tapi saya sudah lakukan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mengusul pada Bapak Presiden, kita belum puas untuk Bapak mengabdi hanya 1 periode. Kalau bisa, Bapak calon lagi kembali untuk kita akan pilih, karena kita ini pihak Bapak Jokowi. Terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang kurang pantas didengar, disampaikan. Saya orang sakit yang kerja untuk orang sehat. Ada hal-hal yang bagus, segera Bapak ambil langkah untuk saya akan ketemu secara langsung, tidak melalui siapapun. Nomor telepon saya 0851 97 02 0999. Kalau nomor rekening saya sudah kasih. Saya tunggu jawaban dari Bapak Presiden. Pekerjaan ini pekerjaan usaha pribadi, tanpa didukung oleh siapapun, sampai sudah genap 10 tahun ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Indonesia.